Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Bonita, NIM 2019-01056, Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan sedikitnya mereview tentang materi dari webinar antara Politeknik FP3 Bandung dengan Diskusidda Jawa Barat. Nah, di sini ada daur hidup arsip. Daur hidup arsip itu dimulai dari penciptaan, pendistribusian, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Ada 4 pilar dalam kearsipan. Yang pertama yaitu ada tata naskah dinas, yang kedua ada klasifikasi arsip, yang ketiga ada jadwal retensi arsip, dan yang keempat ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Nah, terdapat beberapa macam pola dalam pengarsipan. Salah satunya yaitu ada naskah dinas. Nah, untuk di pemerintahan, pola baru-baru ini adalah menggunakan sistem kartu kendali, tapi masih ada juga beberapa perusahaan ataupun pemerintahan yang masih menggunakan buku agenda. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penerimaan, penyampaian, penemuan kembali, dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip. Nah, selain kartu kendali juga kita harus mengenal yang namanya dengan naskah dinas. Naskah dinas sendiri adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. Nah, tidak hanya dalam bentuk tertulis, naskah dinas juga bisa dalam bentuk elektronik seperti WA, email, dan lain sebagainya. Nah, kita juga dikasih tahu dan dijelaskan bagaimana cara pengisian kartu kendali naskah dinas masuk. Mulai dari pengisian kolom indeks, kolom kode, nomor unit, perihal, isi ringkas, dan lain sebagainya. Diterangkan juga diberikan contoh bagaimana cara ngisinya, bagaimana format pengisian dari kartu ini. Nah, ada pula mekanisme dan proses serta pengendalian pengurusan naskah dinas. Untuk unsur pengendalian naskah dinas masuk yaitu ada di unit kearsipan, ada penerimaan, pengarahan, pengendali, pencatatan naskah dinas, pengiriman, dan penyimpanan naskah dinas sendiri itu. Lalu di unit pengolahannya itu ada tata usaha unsur penerimaan. Nah, dalam penciptaan naskah dinas sendiri ada hal-hal yang harus kita perhatikan ataupun hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk penciptaan naskah dinas sendiri yaitu proses kegiatan sejak pembuatan draft atau konsep, pengetikan, penandatanganan, penomoran sampai naskah tersebut digunakan. Nah, hal atau kegiatan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu dalam penciptaan naskah dinas yaitu pemilihan jenis kertas dan tinta yang baik, bentuk naskah, penentuan sifat surat, penggunaan kop surat, tata cara pengetikan, penulisan nomenklatur, lalu ada juga pembuatan paraf, penomoran naskah, pengisian tembusan, dan terakhir yaitu ada penyampulan surat. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan sebelum kita menciptakan sebuah surat, khususnya yaitu di sini adalah surat dinas. Nah, kalau ada yang namanya penciptaan, pasti ada pemusnahan ataupun penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah suatu kegiatan pengurangan arsip dengan berbagai cara. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, memindahkan arsip inaktif dan unit pengelola ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah. Yang kedua, ada memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketiga, menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada lembaga kearsipan. Nah, di sini untuk memusnahkan arsip sendiri itu maksudnya bagaimana? Yaitu memusnahkan arsip-arsip yang sudah tidak ada nilai guna ataupun sudah tidak perlu lagi digunakan. Biasanya itu adalah dalam jangka waktu yang masih disimpan inaktif itu di unit kerja itu 2 tahun, dan ada masa inaktifnya disimpan di unit kearsipan itu 3 tahun, maka totalnya ada 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu arsip-arsip yang sudah nilai gunanya menurun ataupun sudah tidak digunakan lagi, maka akan dimusnahkan. Dimusnahkan sendiri ini ada berbagai cara, yaitu bisa dimusnahkan dengan shredder ataupun dibakar.
Nah, dalam pengarsipan ini ada yang namanya penggunaan kode klasifikasi. Penciptaan arsip dapat memilih sistem pengkodean secara fleksibel sesuai keinginan atau kebutuhan pencipta arsip. Kayak misalkan di perusahaan ini kayak gini, perusahaan ini kayak gini, itu beda-beda ya. Lalu ada dasar pengkodean, yaitu bisa menggunakan sistem angka numerik ataupun sistem huruf alfabet. Nah, ataupun bisa keduanya, yaitu dengan nama kombinasi. Kami juga diterangkan bagaimana contoh pengkodean dengan angka, pengkodean dengan huruf, dan juga pengkodean kombinasi, yaitu huruf dan angka. Yang terakhir ada manfaat penyusutan. Yang pertama yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan maksudnya apa? Jadi si arsip-arsip yang tadi sudah tidak digunakan kan itu dimusnahkan. Nah, jadi otomatis si ruang penyimpanan yang semula penuh bisa kosong dan terisi lagi oleh arsip-arsip yang baru. Yang kedua, peralatan kearsipan. Yang ketiga, tenaga. Yang keempat, waktu. Yang kelima, biaya operasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang review dari webinar bersama dengan diskusi pada minggu kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.